Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya, Lutfia Masruhan, mahasiswa STAIDA, Sekolah Tinggi Agama Islam Darun Najah. Jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Pada pertemuan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan mata kuliah Ulumul Hadis dengan dosen pengampu Ustadz Irfanuddin Kurniawan MAG. Kali ini saya akan membahas bagian penutup dari kitab Hasanatul Qabla At-Tadwin. Di dalamnya terdapat pandangan dalam pembukuan hadis, saran dalam pembahasan, dan manfaat dari mengkaji kitab. Pendahuluan. Sebagaimana yang sudah kita ketahui, kepribadian mulia Rasulullah SAW, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Masa hidupnya, ia adalah seorang guru dan pendidik, memiliki kedudukan pada bidang ilmu pengetahuan serta kehebatan metode Rasulullah dalam mensyiarkan agama Islam. Kehidupan sosial Rasulullah terhadap para sahabatnya terjalin dengan baik. Kami tahu ketulusan mereka, yakni para sahabat, dalam melestarikan hukum syariah dan dengan kemurahan hati mereka dalam menjaga hukum syariah tersebut. Lalu, mengapa terjadi perbedaan dalam pandangan? Perlu kita ketahui bersama bahwasannya tentang semua yang diriwayatkan oleh para sahabat ketika itu dapat diperbolehkan atau dilarang dalam penulisan hadis. Akan tetapi, sekarang tidak dijadikan perselisihan lagi, guna menjaga Al-Quran dan Sunnah. Dilarangnya para sahabat dalam penulisan hadis, khawatir adanya kekeliruan antara Quran dan hadis. Oleh karenanya, Rasulullah menganjurkan agar menyibukkan diri dengan Al-Quran. Mereka diperbolehkan untuk menulis hadis apabila sudah dipercaya oleh Rasulullah SAW. Perlu kita ketahui, pengabdian dari Umar ibnu Abdul Aziz dalam pengumpulan Quran dengan membebankan Ibnu Syihab beserta lainnya guna mengumpulkan hadis-hadis dan pembukuannya, membagikan batas-batas penjuru Islam, memotivasi para ulama, dan terakhir memberikan penanggung-jawaban pada masa ke masa itu yang menjadikan kebangkitan dalam pengklarifikasian hadis dan asal mulanya. Perbedaan pandangan dalam pembukuan hadis diawali dari Abdullah ibnu As. Abdullah ibnu As ialah yang paling lama dalam kegiatan pembukuan pada zaman Rasulullah SAW. Tidak perlu kita khawatirkan kembali akan kualitas dan kedudukannya dalam musnad-musnad lembarannya. Perlu kita tekankan kembali di sini, sampainya hadis-hadis tersebut pastinya berdasarkan sanad yang sahih, dan di samping itu mengingatkan kita semua pada pembuatan sanad dari Imam Ahmad dan sanad-sanad lainnya. Syekh Muhammad Rashid Ridho. Syekh Muhammad Rashid Ridho berpendapat bahwasannya pertama kali dalam perumusan hadis dari orang-orang tabi'in yaitu Khalid ibnu Ma'dan Hamid, dengan cara menetapkan dari para penghafal yang lampau dan dibukukan dan menjadi seperti contoh Abdul ibnu Amr ibnu As dan berakhirnya pada mushaf Khalid ibnu Ma'dan Hamid. Syed Hasan As-Sulbi. Beliau berpendapat tidak setujunya dengan pendapat para jumhur hadis dan pentadwin hadis pada masa Abdullah ibnu Abdul Aziz. Melainkan, beliau mengingkari akan ketetapannya bahwasannya pengumpulan hadis ketika masa itu yakni dari para pendahulu Syiah. Perbedaan pandangan dalam pembukuan hadis. Selanjutnya, pandangan menurut pemakalah. Pandangan menurut pemakalah dalam pembukuan resmi
membahas seputar tentang keadaan pemimpin Mesir, yaitu Abdul Aziz Ibnu Marwan, di mana beliau melakukan pembukuan hadis yang dengan penguatannya pengikut yang begitu dekat, yakni Kusir Ibnu Marwan, di mana telah menuliskan apa yang tadi didengar dari para perkataan sahabat, dan dibuatlah suatu pembukuan atau pertandingan hadis. Lalu menetapkan sebagian hadis tersebut dengan telah dilakukannya penulisan secara resmi. Pandangan dari Orientalis. Pandangan dari Orientalis yakni di mana masih jauhnya dari arti kata kesempurnaan. Bahwasannya pandangan para Orientalis lebih mempercayai kepada pembukuan di zaman Abdul Aziz Ibnu Marwan yang dengan adanya atau hadirnya pengikut yang dekat yaitu Kusir Ibnu Marwan. Saran dalam pembahasan yang telah kita kaji bersama. 1. Agar lebihnya dalam mempelajari ilmu hadis dengan berbagai tingkatannya, lebih khusus mengenai pembukuan pada masa sahabat. 2. Agar mempelajari sejarah sunnah secara lebih luas, sebagaimana yang telah dipelajari akan ilmu fikih seperti pada perkuliahan keilmuan sastra, perkuliahan syariah, dan usuluddin. Manfaat dari mengkaji kitab. Manfaat dari mengkaji kitab yaitu 1. Menjadi lebih mengetahui perawi dari para sahabat, tabi'in, dan pengikut setelahnya. Seperti contoh, Abdullah ibnu Umar, Sufyan Tsauri, Sufyan ibnu Abinah, Ibnu Syihab Az-Zuhri, dan Abdullah ibnu Al-Mubarak. Kedua, kita dapat mengetahui banyaknya kitab utama yang dikarang oleh para ulama yang jelas akan rujukan hadis tersebut. Ketiga, menjadikan kita paham akan penggolongan atau pembagian hadis di masa Rasulullah SAW. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Thank you for watching. Jangan lupa ya di like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.